Good morning guys. Hari ini aku bakalan bikin vlog what I eat in a day. Kita mulai dengan meal yang pertama, ada sarapan. Aku sarapan sama telur dan juga oatmeal. Telurnya itu 2. Oatmealnya aku pakai peanut butter sama granola. Yuk keluar. Aduh, ngantuk juga ya. Oh, jangan lupa ya, pokoknya kalau misalnya teman-teman bangun tidur itu buang air, terus kalau mau nimbang-nimbang, terus minum. Oke guys, sekarang waktunya makan siang. Rencananya mau makan ini sih, salmon grill, terus nasi putih sama sedikit salad. So kita bikin dulu yuk. Ini aku pakai canola oil aja sih guys. Tuh, secukupnya, nggak usah terlalu banyak. Sama seasoningnya pakai dari Balm Flavoring. Ini yang Mexican, ini sama yang black pepper sama garam. Udah jadi guys, salmonnya. Wow. Gimana naruhnya? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, aku udah ada salmon sama nasi putih. Sekarang tinggal bikin saladnya. Gampang sih bikin salad, nggak bikin bahkan. Ini aku udah langsung pakai garden saladnya dari Amazing Farm. Udah gampang banget. Sama, tapi dressingnya aku nggak pakai yang ini. Dressingnya aku pakai yang Kewpie rasa Thousand Island. Tapi kayaknya ini nggak aku pakai semua deh. Cuma 40 gram lah segitu. Nah, buat temen-temen, kalau misalnya makan salad, kadang kayak kenapa salad bisa jadi tinggi kalori? Karena dressingnya itu. Ya sebenarnya daun-daunnya kayak gini nih, ya rendah kalori banget. Kayak ini aku pakai daunnya semua cuma 40 gram. Palingan berapa kalori? Bikin jadi tinggi kalori adalah ininya. Makanya harus diukur. Ini aku pakai 25 ml. Di sini sih takaran sajinya 25 ml itu 70 kalori. Jadi masih oke lah. Oke. Makanannya udah ready. Yuk kita makan. Ini salmon steak, nasi putihnya tadi pakai 120 gram sama salad dan dressingnya dari Kewpie Thousand Island. Enak guys. Aduh. BTW tadi salmonnya tuh belum aku cabutin tulang-tulang yang di dalamnya gini. Tuh. Jadi ini makannya harus pelan-pelan sih.
Habis guys. Nah kalau udah aku minum vitamin guys. Jadi minum vitamin tiap habis makan siang. Yang ini multivitamin, isinya A, C, D-nya cuma 1000 sama zinc. Terus ini ada vitamin B kompleks, sama yang ini aku tambahin D-nya 2000 lagi. Sekaligus ini aja lah ya. Oke, see you di meal selanjutnya guys. Dan mungkin ntar ada pre-workout sebelum aku workout sore. Habis itu ntar masih ada post-workout sama makan malam. Oke guys, ini aku lagi mau nge-gym. Sebelum nge-gym makan pisang dulu. Jadi kalau misalnya sebelum nge-gym emang nyari makanannya pasti yang cepet cerna. Entah pisang atau misalnya kayak cemilan yang bar gitu, itu udah paling enak. Jadi aku nggak bisa kalau misalnya mau nge-gym bener-bener makan yang kayak berat, itu nggak bisa. Atau bahkan kadang dulu tuh kalau misalnya pas lagi bulking makannya Snickers atau enggak kayak M&M yang kayak gitu, langsung yang manis tapi ringan gitu loh. Jadi aku makan pisang nih sekarang. Bagus ya, baru ya. Baru kayaknya. Makanya minta video itu. Nah, kayak biasa guys, malam-malam beli ayam bakar seberang tempat gym. Dulu kalau misalnya lagi bulking pasti nasi segini sama segini semua tuh habis guys. Buat makan semuanya. Ini ayam bakar cuma 14.000, tahu bakar cuma 1.000, murah banget guys.
BTW ini ayam bakarku nggak pakai bumbu. Biasanya kan kalau ayam bakar diolesin kecap tuh, kayak bumbunya gitu. Ini nggak, polos. Ini aku disclaimer ya guys, kayak konten what I eat in a day itu bukan sesuatu yang harus ditiru sama temen-temen, di copy paste gitu, itu bukan. Karena dari segi kalori tiap orang udah pasti beda, karena goalsnya apa, terus badannya juga beda. Yang kedua, dari segi jenis makanan, kayak mungkin di daerah temen-temen dapet ayam bakar tuh susah, mungkin ada gantinya apa yang lain. Terus kalau misalnya di aku ada makanan A gitu, terus di daerah teman-teman adanya B yang sejenis, itu nggak masalah banget. Begitu juga aku, kayak misalnya mungkin teman-teman bisa nih ada kesempatan makan nasi merah, ya nggak apa-apa. Tapi aku di rumah ikut makan keluarga nasinya nasi putih gitu, itu nggak masalah banget. Yang penting balik lagi ke kalori harian. Jadi konten what I eat in a day, entah konten aku, konten siapapun yang bikin konten what I eat in a day, itu bukan harus di copy paste, tapi hanya untuk apa ya namanya, inspirasi aja sih, inspirasi jenis makanan. Kayak misalnya bisa makan apa ya yang kayak gini gitu, kayak inspirasi makanan aja sih sebenarnya buat teman-teman. Terus bukan berarti dengan makan makanan kayak gini badan aku tuh udah pasti jadi bagus gitu, enggak juga. Cuma emang ngincernya makanan yang bernutrisi, karena masuk ke badan itu pasti lebih enak dipakai latihan. Badan tuh dapat yang namanya makronutrisi, karbo, protein, sama fatnya terpenuhi. Oke guys, jadi sekarang udah jam 10. Terus aku tiba-tiba lapar, dan kebetulan masih ada sisa kalori juga, sekitar 300. Jadi kayaknya mau makan sereal Koko Crunch pakai susu, terus tambah, gak tahu tambah apa lagi. Coba kita lihat ke dapur. Ya ampun. Oke. 30 gram sama makan fit bar ntar. Susunya juga udah pas-pasan banget nih. Cukup nggak ya? Cukup harusnya, please. Cukup. Nah kan, astaga, pas banget. Cuma berapa mili nih? 44 doang. Oke guys, nih jadi kayak sarapan ya cemilannya. BTW mulai cutting di 2000 kalori. Itu enak banget guys, nggak pakai effort makannya. Dulu tuh inget banget waktu zaman kayak awal-awal mau fat loss, terus belum tahu tentang ukur kalori, yang penting kayak makan dikit gitu kan. Terus padahal aku olahraga tuh 4 kali seminggu, tapi makan sehari cuma 1200. Ya jadi sih lumayan ototnya, karena mungkin masih pemula juga ya, jadi ya bisa fat loss sama gain muscle at the same time gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa, makanya waktu itu ngerasa nggak ada perubahan badannya dengan makan di 1200, 1300, itu nggak ada perubahan. Makanya aku memutuskan buat bulking sekalian. Dan setelah bulking kayak banyak banget progresnya. Kemarin udah sampai makan di 2500, itu kayak udah didiemin aja gitu. Karena emang aku udah gak berencana buat lanjut, makanya kayak udah sekitar 3 mingguan lah itu 2500. Terus berat badanku gak naik-naik, berarti udah jadi kalori maintenance aku. Makanya ini lagi cutting awal-awal, langsung aku drop ke 2000 kalori. Ini cutting loh. Ya kedepannya pasti bakalan aku turunin lagi, tapi bertahap, mulai dari 2000 kalori cutting, enak banget.
Kalau buat sekarang, aku cardio masih 3 kali seminggu, 30 menit, sama yang 2 kali seminggunya cuman sekitar 15 menit. Terus kalau misalnya temen-temen nih masih bingung kayak cardio tuh sebenarnya wajib gak sih selama fat loss? Sebenarnya bukan wajib gak wajib, temen-temen kalau bisa defisit tanpa cardio pun gak masalah. Tapi cardio itu lebih ngebantu aja buat naikin need kita, buat naikin kalori harian kita. Jadi kayak aktivitas kita lebih banyak, otomatis kalori harian kita juga lebih tinggi, makanya bisa defisit lebih besar. Kurang lebih gitu sih konsepnya. Temen-temen kalau misalnya udah nge-stuck fat loss, mending coba naikin aktivitas hariannya. Kayak tambahin kardio, terus juga tambahin kayak misalnya pilih jalan kaki lebih banyak. Itu ngebantu banget daripada teman-teman harus ngurangin makan lagi karena bakalan kesiksa dan takutnya malah nggak sustainable. Terus mungkin dari video What I Eat in a Day ini, teman-teman nih lihat kayak aku makan selalu yang bernutrisi seperti ini. Terus mungkin teman-teman kayak langsung bikin persepsi aku tuh anti sama makanan yang kotor. Mungkin kita masih kayak suka ngebedain ya, kayak makanan bersih dan juga kotor, padahal sama aja semua makanan, cuman emang dari segi nutrisi aja yang beda. Nah, aku tuh nggak anti sebenarnya sama makanan yang kayak gitu, cuma semenjak aku tahu tentang healthy lifestyle, aku tahu gimana caranya buat nikmatin makanan yang kotor dan juga makanan yang bersih gitu. Aku tahu cara ngebaginya. Ya kalau misalnya lagi sehari-hari kayak gini, aku emang utamain makanan-makanan yang bernutrisi karena badanku perlu. Tapi kalau misalnya let's say ada martabak atau ada bolu gulung atau ada makanan apapun yang baru di rumah, aku tetap makan. Tetap makan, yang penting kayak aku nyobain. Aku nggak yang kayak nahan-nahan terus akhirnya malahan jadi pembalasan, nggak. Aku tetap makan, pasti makan. Kayak asal nyobain aja gitu rasanya. Kalau misalnya lagi jalan-jalan sama temen di luar, makannya masih bebas, fleksibel, aku mau, nggak apa-apa. Karena kayak, ya buat apa kita terlalu nge-strict gitu kan. Yang penting bisa sustain, terus juga yang penting kita yang juga nggak terlalu anti sama makanan, malahan nggak bagus efeknya kalau misalnya terlalu anti sama makanan. Belajarlah berteman sama makanan, itu yang paling penting. Nasi Padang it's okay, kan kita nggak tiap hari gitu. Aku bukan tipe orang yang bisa nggak makan martabak, nggak makan padang seumur hidup, nggak makan mie instan. Nggak, aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Kalau misalnya aku mau makan, let's say misalnya kayak Indomie, sebulan sekali atau 2 minggu, it's okay gitu loh, nggak apa-apa. Kayak misalnya minggu ini aku mau makan nasi goreng abang-abang, minggu depannya mau makan ketoprak, terus minggu depannya mau makan apa, nggak apa-apa gitu loh. Karena aku tahu kayak sebagian besarnya dalam 1 minggu itu lebih banyak skala makanan yang bernutrisinya daripada yang nggak bernutrisi. Itu yang paling penting. Emang lagian kalau terlalu strict mau ngapain sih gitu? Mau ada foto, mau ada kontes, mau kemana gitu loh. Kalau ada foto, ada kontes, itu oke, emang harus strict banget karena ada tujuan. Tapi kalau misalnya nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kemana-mana, ya ngapain harus terlalu strict? Karena nggak bagus juga ke mental kitanya. Oke, dapet badan bagus, tapi sustain nggak? Kamu bisa nggak menjalani diet yang terlalu strict itu? Kalau misalnya bisa, oke, monggo lanjut. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya ngapain dipaksain gitu kan? Dapat badan bagus, tapi mental kamu terganggu karena craving makanan, itu nggak bagus. Habis. Mau makan apa ya? Bar deh palingan. Ada beng-beng mini ternyata. Ya makan beng-beng dulu aja lah. Oke guys, sekian dari
vlog hari ini, what I eat in a day. Teman-teman boleh komen kalau misalnya punya saran konten di kolom komen. Dan thank you banget buat yang udah nonton video ini sampai habis. Oh ya, jangan lupa juga selain makanan, cukupin kebutuhan air, jangan sampai dehidrasi. Aku biasa minum 2,5 sampai 3 liter seharinya. Thank you banget buat yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, and share. See you di next video.